Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya udah terdengar ya, udah aman. Ya sebelumnya makasih buat Teh Susanti ya yang sudah membuka ya dan mengawali proses atau diskusi atau sharing pada malam kali ini ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini atau pertama saya akan sedikit sharing terkait dengan penalaran verbal ya. Penalaran verbal yang merupakan salah satu subtes ketika bakat skolastik seperti itu. Nah, sebelumnya saya juga mengingatkan kepada rekan-rekan untuk melakukan rename ya, rename sesuai dengan instruksinya masing-masing gitu ya, yang dari Saung, yang dari LPDP Preparation ataupun yang hanya mengikuti tryout-nya saja seperti itu. Oke, saya izin share screen dulu ya. Nanti sebentar. Oke, share screen-nya udah ada belum ya, teman-teman? Sudah, Kang. Udah, Kang. Sudah ya? Oke, mantap, siap. Nah, kalau sudah berarti kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kurang lebih dalam part tes bakat skolastik part verbal itu ada tiga subjek atau tiga part yang diteskan. Nah, yang pertama itu nanti ada soal analogi. Kalau soal analogi ini biasanya kita akan mencari persamaan atau kesesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Nah, biasanya kalau ini kita harus cari kata kuncinya, ya gitu. Tapi soal analogi ini sebetulnya mudah-mudah gampang ya, atau gampang-gampang mudah, atau mudah-mudah gampang. Karena kalau kita tahu perbendaharaan kata kita itu kaya, itu biasanya akan gampang. Tapi kalau kita terbatas perbendaharaan katanya, itu akan sulit juga seperti itu. Nanti teknisnya saya akan menyajikan soalnya, akan kita bisa jawab biar kita enggak seperti ceramah saja gitu ya. Karena ini bukan webinar, bukan hanya sebatas webinar, tapi ini kan ngebahas soal. Jadi harapkan ada peran aktifnya ya, apakah itu lewat chat ataupun eh, pakai suara seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah soal yang ada dua soal, boleh jawab atau topik boleh juga ya. Jadi yang pertama apa jawabannya? Yang kemarin ingat, lalu yang kedua jawabannya apa? Coba masih pada ingat kah, teman-teman? 1E, 2B. Satu E, dua B. Oke. Coba dari Teh Putri, kenapa alasannya yang nomor satu E? Yang satu itu pernah dulu kan Dimas pernah bilang pokoknya kalau di soal analogi kita itu gimana menyusun maksudnya disambungin dengan kata apa gitu kan. Nah, itu ada pasal, ada puisi. Nah, pasal itu nanti beberapa pasal itu membentuk undang-undang. Nah, terus kalau beberapa Hmm. bait itu membentuk suatu puisi. Kayak gitu. Oke, jadi beberapa pasal membentuk undang-undang, beberapa bait membentuk puisi. Jadi ada kata hubungnya ya yang digunakan oleh Teh Putri ya. Nah, ya Kak. Oke, ya bisa seperti itu ya. Itu salah satu cara yang saya gunakan untuk menjawab soal seperti ini karena kita kan mencari kesesuaian seperti itu. Nah, kalaupun yang saya buat di sini katanya memang beda dari Teh Putri tapi nggak masalah. Kalau saya kayak gini ya teman-teman. Jadi kata yang tepat itu ya undang-undang dan bait ya. Kenapa? Karena saya menggunakan kata hubung yang sama. Jadi pasal bagian dari unsur undang-undang. Nah, bait bagian dari unsur puisi. Karena kedua kata tadi, baik pasal ataupun puisi bisa dihubungkan oleh kalimat bagian dari unsur. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa pasal dan puisi atau yang disoal ini hubungan yang tepatnya adalah diisi oleh pasal dengan undang-undang dan dan puisi diisi dengan bait seperti itu. Nah, teman-teman bisa bebas menggunakan analogi apapun, bisa menggunakan kata hubung apapun selama itu bisa relevan dan sama kayak gitu dan logik gitu. Kayak misalkan yang pertama pasal bagian dari hukum.
Nah, bisa kayak gitu kan. Tapi apakah seni bagian dari puisi? Nah, kan nggak relevan gitu. Kebalik ya. Jadi gunakan kata hubung yang sama seperti itu. Nah, itu untuk yang pertama. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, lalu yang nomor dua, ada yang masih ingat nggak nih tadi? Ya, kalau di sini kan kumbang titik-titik sama dengan titik-titik rambut, cicak titik-titik. Nah, ini Yang B tiga. bukan. B, B, B. B. Oke, B. Kang Samsudin coba. Kenapa B, Kang Samsudin? Boleh. Gini Mas, eh, pohon ada di kumbang ada di pohon, ketombe ada di rambut, cicak ada di dinding. Oke, siap, siap, siap. Jadi menggunakan analogi ada ya kalau Kang Samsudin ini. Oke, nah sama sih ya sebetulnya saya juga gitu ya. Jadi pohon ketombe itu bisa diisi yang bagian tumpangnya dengan tadi ya. Kumbang adanya di pohon, ketombe adanya di rambut, cicak adanya di dinding. Nah, itu kan semuanya sama gitu ya. Jadi bisa dikatakan ada hubungan yang setara kayak gitu atau relevan, punya keterhubungan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk soal analogi. Ya, oke kita lanjut. Oke, silahkan. Nomor tiga, tiga dan empat, boleh? Udah di duluan. Ayo boleh teman-teman tiga dan empat. Ada yang masih ingat kah jawaban kemarin? Nah, ini Tiga saya dan sulit empat. Mas kalau nomor 3 ini. Oh, nomor tiga Kalau sulit. nggak salah, Nah, salah. salah. Karena Oke, Tiga kenapa? ya E sulit. Gimana? Oke. Sulitnya kenapa? Kak Eh, Ishak. empat karena D. saya nggak tahu itu maksudnya anjing hutan ini maksudnya itu apakah jenis binatang lain atau apa? Eh, Saya oke, menangkapnya anjing betul. hutan ini binatang lain, hiena ini juga binatang lain. Jadi saya jawabnya anoa dan macan gitu. Ternyata salah. Oke, tadi ada lagi Teh Putri. Teh Putri tadi apa? Yang nomor tiga? Tiga E. Nomor empat. Empat D. Tiga E, empat D. Oh, 4D. Tiga dulu, biar teman-teman ada ini. Kenapa Teh Oh, Putri jawabnya E? nomor tiga itu hiena itu jenis dari anjing hutan. Nah, terus kalau yang keluai itu jenis dari musang. Gitu nggak sih? Hmm, oke, gitu. Yang Gitu lain sih. ada yang sama jawabannya kah? Oke, siapa lagi nih? Ayo, teman-teman. Nggak ada atau pada lupa? Oke, nomor tiga itu betul ya tadi. Jadi seperti ini. Nama lain sebetulnya ya. Teman-teman nanti bisa cek di Oh, nama KBBI lain ya? kayak gitu. Nggak tahu soalnya. Tapi bisa bener ya. Nah, jadi hiena itu nama lainnya atau istilahnya adalah anjing hutan gitu. Sedangkan keluai itu adalah nama lain dari musang. Nah, itu kalau yang tiga. Oke, sekarang empat. Ya, kalau empat tadi dari Teh Putri itu yang opsi D ya, Yang D. Anglerfish, Anglerfish, carnivora, Carnivora, zona zona abyssal. abisal. Oke, kalau teman-teman yang lain ada yang beda atau sama kah jawabannya? Siapa tuh ada yang beda gitu kan? Boleh banget. Oh ya, kalau Kang Ishak cuman ikut TO-nya aja, berarti nanti namanya cuman TO gitu. Karena di sini ada tiga jenis peserta ya. Jadi kalau nggak ada kelompok nggak apa-apa kayak gitu. Oke, kita lanjut ya nomor 4. Anglerfish, Carnivora, dan zona Zona abisal. abyssal. Nah, kenapa seperti itu? Kita cek ya. Jadi pembahasannya seperti ini Jadi, teman-teman. ya. Nah, kalau saya jerapah itu termasuk hewan herbivora atau mungkin jerapah adalah jenis herbivora. Nah, saya pakai yang hidupnya di sabana. Nah, kalau anglerfish itu adalah hewan karnivora yang hidupnya di zona abisal. Jadi, teman-teman di sini ketika mengerjakan soal seperti ini, balik lagi ya, nanti bisa fokusnya itu ke bagian ini ya, teman-teman. Nah, yang kesehatan lain kayak gini. Nah, ini tuh adalah ininya, kata hubung yang nanti bisa menentukan apakah itu sepadan atau tidak kayak gitu. Kalau misalkan kata hubung ini sepadan, oh berarti itu memiliki hubungan yang setara atau sesuai. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Nah, nomor 5. 5 dan berapa ini? 5 dan 6. Oke, ada yang Lima masih ingat? d 5D.
nomor 6 itu E. Oke. 5 deh. 5D. Oke. Oh, 5D juga. Oke, saya pengen tes Siti Jualiah. Boleh tes Siti? Kenapa, Dek? Pengen dengar dong. Analoginya gimana? Bisa kah? Baik, Kak. Untuk menurut saya, karena saman itu adalah bagian dari suatu tarian, lato-lato itu adalah bagian dari mainan, dan juga anggora itu adalah salah satu kucing. Waktu kemarin tuh saya mikirnya jenis gitu. Saman adalah jenis dari tarian, lato-lato jenis Hmm. dari mainan, anggora jenis kucing begitu. Oke, jadi pakai jenis ya, tes Iya, itu Kak. ya. Oke, bagus, pakai jenis. Nah, itu juga sama gitu ya jenis ini. Nah, kalau saya juga sama sih. Jadi kan saman salah satu jenis. Nah, ini bagiannya. Terus salah satu jenis tarian. Oke, lato-lato salah satu jenis mainan, anggora salah satu jenis kucing. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang lain kan itu nggak relevan ya yang lain. Contohnya Aceh salah satu jenis tarian. Saman salah satu jenis Aceh kan nggak masuk gitu ya. Atau misalkan pakai yang saman salah satu jenis budaya, oke mungkin masih masuk. Atau lato-lato salah satu jenis kebiasaan kan nggak masuk gitu. Jadi ketika ada yang nggak masuk ya berarti itu nggak punya hubungan yang setara. Seperti itu aja caranya kayak gitu ya. Oke, terus tadi saya juga lihat yang ada yang nomor 6 ya. Kalau 6 selain si materi lain biar biar kita enak juga ini sharingnya. Eh, Ya. Oke, saya ada di sini. Pengen teh ais teh boleh? Ais kumila. Teh ais boleh? Ada bisa? Kenapa? Jawabannya Halo, teh ais ada? Halo Kak. Oh nggak ada. Halo Oh Kak. gimana? Teh ais. Ya gimana? Kenapa jawabannya Karena saya lihat dari ini kan sereh itu diekstraksi menjadi minyak urut. Sama seperti minyak bumi didestilasi menjadi bensin. Oke, ya, jadi proses ya diekstraksi menjadi apa, di apa menjadi apa gitu ya, Teh Ais. Iya Kak. Cara mencari kesepadanannya. Oke. Iya Kak. Nah, betul ya. Nah, kalau saya pakainya istilahnya seperti ini, tapi sebetulnya sama aja yang tadi disampaikan sama Kak Ais juga ya, bahwa sereh melalui proses ekstraksi dapat menjadi minyak urut. Minyak bumi melalui proses destilasi akan menjadi bensin. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita tahu itu bisa gitu ya pasti, tapi kendalanya ketika tidak tahu itu biasanya akan sulit. Kayak gitu. Oke, itu ya nomor 5 dan nomor 6. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 7, 8. Saya lihat sih kemarin di ini banyak yang agak keliru ya dengan nomor 7. Mungkin teman-teman ada yang keliru juga kemarin. Atau apa coba 7A. jawabannya? Nomor 7, 8. Oke, 7A Teh Putri. 8B. 8B. Oke, ada D. Cut. Kak D. Cut. Kak D. Cut kenapa A? Kak D. Cut. Kak Cut. Bisa sharing jawabannya kenapa A? Oh, yang lainnya boleh. Kang Samsudin mungkin mau. Kang 7A. Samsudin. Kenapa A? 7A, Kak. Apa? Ya kenapa? Kuda kan dari ukuran sih. Kuda besar, kambing. Jadi kalau mau Bener. dilihat pilihannya ya laptop agak besar, kemudian notebook, kemudian handphone. Jadi ukuran sih, Kak. Iya ya ukurannya kali ini ya. Iya betul ya. Karena saya juga ketika dipikir-pikir nggak ada yang ini gitu, nggak ada yang kalau pakai kalimat doang nggak ada gitu. Tapi ketika dicari kesamaannya atau kesetaraannya, kuda, kambing, kucing itu kan sama-sama hewan berkaki 4 ya. Yang membedakan adalah ukuran mereka. Kuda besar, kambing sedang, kucing kecil. Nah, yang mirip-mirip sejenis itu adalah yang opsi A, laptop, notebook, handphone. Itu kan sejenis semuanya gitu ya, alat elektronik kayak gitu ya. Lanjut. Nah, berikutnya nomor 8 ya. 8. 8 apa ini 8? Teman-teman. 8B. Nah, 8 B. ini 8 sakit. B. Oke, langsung ya ke 8. Nah, jadi
buat apa sih? Saya punya kesetaraan. Nah, gitu. Nah, kalau nanti teman-teman pakai istilah lain, maknanya nggak masalah gitu ya. Itu punya keterhubungan juga. Ya. Oke, itu sedikit gambaran tentang soal analogi kemarin. Saya rasa kemarin analogi banyak yang salah sih, beberapa yang salah memang ada seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 8. Nah, nomor 9 9. soal silogis. Silogis ini menyimpulkan yang menjadi informasi yang baru atau kesimpulan yang baru. Nah, orang ketika membuat soal ini ada dua pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dia menggunakan logika, gitu. Itu ada. Tapi ada juga yang paham terkait dengan teorinya. Itu jadi silahkan teman-teman bisa enaknya yang seperti apa nggak masalah. Ya lebih enak ketika kita paham teorinya, tapi bisa juga menggunakan logika kayak gitu ya. Karena saya sendiri ketika itu menggunakan jawabannya itu ya karena tahu teorinya, jadi cepat gitu, nggak terlalu lama juga gitu ya. Oke, kita langsung ya masuk ke soal nomor 9. Nah, ibu memasak atau mencuci baju. Jika ibu memasak, maka adik akan sarapan. Ibu tidak mencuci baju, maka simpulan yang tepat apa nih? Ayo, ini biasanya agak seru nih kalau silogisme. Adik akan sarapan. Adik akan sarapan. Oke, ada lagi kah? Siapa ya? Teman-teman yang lain apa ini? Ketesit ini D, adik tidak sarapan. Ada yang C, ada yang D, ada lagi nggak? Ayo, teman-teman. Ada D. Oke, D, 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 D. Oke, ada yang C juga ada. C. Oke, kita bahas ya. Nih, jadi ini jawabannya apa? Nah, ini adalah jenis silogisme disjungtif. Ya, jadi disjungtif itu adalah premis yang mengingkari satu sama lainnya. Kayak gitu ya, kayak misalkan gini nih. Ya, ada dua jenisnya, ada salah satu alternatif, maka konkretnya seperti ini. Jika ibu berada di luar atau di dalam. Ya, ibu berada di luar atau di dalam. Ibu berada di dalam. Nah, berarti jadi ibu tidak berada di luar. Nah, itu yang disebut dengan silogisme disjungtif. Atau polanya bisa juga seperti ini teman-teman. Ibu berada di luar atau di dalam. Nah, ibu tidak berada di rumah. Berarti ibu berada di luar rumah. Nah, sekarang coba kita gunakan untuk menjawab soal. Di sini kan kata kuncinya ibu memasak, ya kan? Ibu memasak atau mencuci baju. Nah, jika ibu memasak, adik akan sarapan. Ibu tidak mencuci baju. Nah, jadi ini arahnya kemana? Gitu ya. Nah, jawabannya teman-teman bisa lihat dulu dari polanya. Ya, poin pentingnya di sini. Ibu memasak atau mencuci baju. Nah, ibu memasak, ya kan? Nah, berarti ibu mencuci baju. Gitu. Ibu masak, ibu cuci baju. Tapi realitanya atau dalam premis berikutnya dikatakan bahwa jika adik sarapan, ibu tidak mencuci baju. Nah, karena di sini nih teman-teman, poin pentingnya di sini, ya ibu tidak mencuci baju, berarti harusnya apa jawabannya? Ayo, C atau D nih kira-kira? D. Oke, D. adik akan sarapan. Oke, Kang Samsudin dulu. Kenapa Kang Samsudin ke jawabannya D? Ibu memasak atau mencuci baju. Jika ibu memasak, maka adik akan sarapan. Di sini kan dia setara, Kak. Ibu memasak sama ibu tidak mencuci baju kan. Jadi kalau dia tidak mencuci baju, otomatis adik tidak akan sarapan. Itu sih kalau saya. Ya. Oke, kalau itu seperti itu ya. Nah, jadi gini teman-teman ya, karena di sini kan balik lagi ya tadi, ibu memasak atau mencuci baju. Itu poin pentingnya. Nah, kalau ibunya masak, si adik akan sarapan.
Ya, ternyata si ibu ini tidak mencuci baju. Berarti kalau ibu tidak mencuci baju, si ibu ngapain? Ibu memasak dong. Masak. Ibu memasak kan? Karena ibu Iya, nggak cuci baju, jadi ibu memasak. memasak. Kalau ibu memasak, nah Adik akan berarti sarapan. ngapain? Adik Yang C akan akan sarapan sarapan. gitu. Jadi jawaban yang tepatnya yang mana nih teman-teman? Yang C. Jawaban yang C, tepatnya C. adalah yang C. Gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman yang tadi jawab D ya. Jadi memang ini silogisme bertingkat sebetulnya ya. Ada disjungtif dan ada namanya silogisme replit. Nanti ada silogisme berikut. Kayak gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini nih semua beberapa. Ayo, ini silogisme juga. Ayo, apa jawabannya teman-teman? Ayo, ada yang masih ingat jawabannya apa? Nomor Yang 10. E. Yang E. Eh, oke, ada ya. Ada lagi selain E? Pada E semua ya. Oke, ini saya jelasin dulu ya. Ya. Nah, oke, jadi di sini kenapa jawabannya E? Ini adalah salah satu silogisme kategorik. Silogisme kategorik menurut saya ya, ini adalah silogisme yang cukup enak untuk dijawab. Karena kita hanya perlu melihat yang namanya premis ya. Jika semua premisnya umum. Nah, kalau premis umum itu ditandai dengan apa? Istilah kata semua, setiap, seluruh, maka simpulannya itu harus umum juga. Berarti harus kata ini juga. Ya, misalkan seperti ini. Semua siswa memakai baju. Semua siswa memakai celana. Berarti itu simpulannya apa? Ada yang bisa jawab? Semua siswa memakai baju, semua siswa memakai celana. Berarti semua. Berarti semua, gitu kan? Semua Iya. siswa memakai baju dan celana. Celana. Atau seluruh siswa memakai baju dan celana. Itu bisa. Itu yang dinamakan dengan premis umum. Jadi kita lihat kata kunci premisnya. Lalu ada juga yang kedua, jika salah satu premisnya partikular, kalau partikular itu ditandai dengan beberapa, sebagian, ada, sementara, berarti kesimpulannya harus partikular juga katanya atau premisnya. Ya, contohnya seperti ini. Semua siswa memakai baju. Sebagian siswa memakai jaket. Nah, berarti kesimpulannya apa itu? Sebagian siswa memakai baju dan semua siswa pakai baju. Sebagian sebagian siswa siswa memakai baju dan jaket. Baju dan jaket. Ya, nah jadi itu kata premisnya harus dilihat. Begitupun kalau ada premis yang negatif, maka harus digunakan premis negatif partikular juga. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba analisis di sini. Di suatu sekolah diketahui bahwa, ada kata kunci, teman-teman. Semua siswanya mengenakan celana panjang. Ya. Nah, lalu ada lagi kata kunci berikutnya, beberapa pelajar mengenakan baju lengan panjang. Berarti kalau dilihat, ini masuknya kategori yang mana? Yang umum, yang partikular, atau yang negatif? Partikular. Partikular kan? Nah, kalau partikular, berarti jawabannya yang mana nih kalau partikular? Yang E. Yang E bisa, yang A maybe mungkin, yang C mungkin, yang D mungkin gitu ya. Tapi kalau kita baca lagi, yang paling tepat itu jawabannya, ada nih yang C juga bisa, yang C bisa juga Mas, kita lihat. Beberapa pelajar memakai celana panjang. Apakah benar beberapa pelajar memakai celana panjang? Ayo, Mas Isak, betul nggak Mas Isak? Benar, Mas. Benar. Tapi kok kurang tepat Mas Isak gitu. Kenapa? Karena kan di sini nih kata kuncinya ya. Semua. Nih, enggak nih, beberapa pelajar memakai celana panjang. Yang pakai celana panjang itu bukan beberapa Mas Isak, tapi yang pakai celana panjang itu semua. Semua memakai celana panjang. Jadi kurang tepat gitu ya. Nah, yang tepatnya adalah yang dapat pelajar yang memakai celana panjang dengan baju lengan panjang. Kalau kita bahas lebih dalam lagi pakai logika,
terdapat pelajar. Berarti kan ada pelajar yang pakai celana panjang dengan baju lengan panjang, ada juga pelajar yang memakai celana panjang tapi tidak lengan panjang. Itu kalau misalnya kita lebih bahas lebih jauh. Tapi kita, kalau saya sendiri sih biasanya cukup dengan memahami 3 aturan itu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, oh saya nggak teliti. Nah, itu hati-hati ya. Jadi memang soal seperti ini perlu ketelitian. Seperti itu. Oke, lanjut. Soal 11. Nah, ini silogisme juga. Ayo, silogisme hipotetik ini istilahnya. Jika, maka. Ayo. Apa teman-teman jawabannya? Yang Dian pulang ke rumah maka ibu bahagia. Oke. Ini ada lagi polanya ya. Nah, polanya seperti ini teman-teman. Nah, jika P maka Q. Jika P maka Q. Nah, lalu P maka jawabannya pasti Q. Nah, kalau ini jika P maka Q, nah lalu ternyata kondisinya adalah negasi Q. Berarti jawabannya itu adalah negasi P. Kayak gitu. Nah, lalu ada pola ketiga. Jika P maka Q, jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah PR. Gitu. Nah, sekarang kita coba analisis teman-teman. Nah, jika P, mana yang disebut jika P? Nah, jika P itu adalah ini. Jika Dian pulang ke rumah. Ini disebut dengan P. Ya. Lalu yang keduanya itu disebutnya apa? Ki. Ya kan? Maka kamar tidur dirapikan. Nah, berarti ini ki. Lalu ada lagi, jika kamar tidur dirapikan, nah jika kamar tidur dirapikan, ini tuh masih sama-sama ki teman-teman. Karena bisa dilihat, sama kan? Maka kamar tidur dirapikan, jika kamar tidur dirapikan. Jadi itu masih satu yang sama. Nah, lalu jika P maka Ki, jika Ki maka R. Nah, R-nya apa? Maka ibu akan bahagia. Nah, ini disebutnya dengan R. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau polanya seperti ini, ibaratnya yang Ki-nya itu dicoret aja langsung, gitu ya. Ininya dicoret, ininya dicoret. Jadi kesimpulannya itu PR. Nah, PR itu apa? Jika Dian pulang ke rumah, maka ibu bahagia. Nah, jawabannya adalah yang opsi E. Seperti itu ya. Nah, jadi hati-hati ya, harus polanya kayak gitu. Yang apa kurang tepat karena polanya berbeda gitu ya. Jadi memang ada pola tersendiri. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, itu disebutnya silogisme hipotetik. Oke, kita lanjut. Nah, ini nomor 12 ya. Nah, nomor 12 ini masih sama persis malah soalnya kayak tadi. Ada yang bisa jawab kah langsung? Jika P, ini berarti P, ya kan? Ini berarti Q. Nah, ini adalah Q, ini adalah R. Berarti jawabannya apa yang ini? A. PR. Ya, PR, ya. Jika pendaftar lolos LPDP, maka ia mengikuti tahapan administrasi. Ya, ini sama jawabannya 12. Nah, ini ya masih pola yang sama. Oke, nah nomor 13. Nah, ini agak sulit sebetulnya. Ada yang bisa? Jika tadi sakit, ibu tidak pergi bekerja. Ini adalah silogisme disjungtif ya. Jika tadi sakit, enggak, ini hipotetik ya. Jika tadi sakit, ibu tidak pergi bekerja. Kayak gitu. Apa nih teman-teman jawabannya? Lalu ada di sini, Roni menjaga rumah atau mengunci rumah jika ibu pergi bekerja. Jika Roni mengunci rumah, maka Teddy dan Roni pergi bermain. Kesimpulan yang tepat jika Teddy sehat adalah, ini agak-agak rumit. Ayo. C. Oh, C. C. Yang C. C. Kenapa? Tadi yang pertama C itu tes siapa? Saya, Kak. Temirawati ya? Temira ya? Ya. Temira bukan? Saya... Oh iya, gimana Temira? Jadi kenapa C? Kenapa jawabannya Teddy dan Roni pergi bermain? Karena kan saya ke di pertanyaan dulu kesimpulan terbaik jika Teddy sehat. Nah,
ini saya jawabnya bukan pakai rumus tapi pakai logika. Dimana jika Teddy sehat, otomatis ibu akan bekerja. Nah, sedangkan Iya. jika ibu bekerja, maka Roni menjaga rumah atau mengunci rumah. Nah, jika Roni mengunci rumah, maka Teddy dan Roni pergi bermain. Jadi, kemungkinan besar Teddy dan Roni akan pergi bermain jika Teddy sehat. Kayak gitu, Kak. Oke, gitu ya. Nah, ada yang beda atau sama kah? Kurang lebih Jadi gitu lah. betul ya, kurang lebih gitu ya. Jadi betul. Jadi kita tuh bisa pakai rumus atau pakai logika nggak masalah gitu. Yang penting bener aja jawabannya. Betul ya. Jadi jawabannya itu adalah yang apa tadi? Yang C. C. Teddy dan Roni pergi bermain. Teddy dan Roni pergi bermain. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, 14. Ini kategori tadi lagi. Semua sebagian. Ya, harusnya udah lancar lah ya. Yang Nah, E. ya, semua pengurus memiliki jiwa kepemimpinan, sebagian mahasiswa kedokteran pernah menjadi. Kata kuncinya ini semua sebagian. Karena kata kuncinya semua sebagian, berarti kesimpulannya harus partikular. Nah, Sebagian. partikular yang tepat Partikular. adalah yang mana? Beberapa mahasiswa kedokteran memiliki jiwa kepemimpinan yang Baik. baik. Jawabannya yang ya. E. Oke, kita lanjut. 15. Wah, ini masih sama, cuman beda istilah aja. Ini pakai istilah semua, pakai istilah sementara. Sementara itu bagian dari partikular. Ya, jadi sama aja jawabannya harus partikular. Ingat polanya kayak gitu. Jadi jawabannya mana nih? Yang C. C. Oke, sama semua, sama ya. Siti juga sama C. Sementara pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung tangan. Iya betul ya. Nah, ini adalah gambaran soal-soal silogisme ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang 16, boleh deh 16 apa teman-teman? Ini agak ini. Ayo. Jika ibu bermaksud masak makan siang untuk keluarga, jika ibu masak rendang, ibu akan beli akan beli daging sapi. Jika ibu mau masak sop, ibu hanya membeli sayuran di warung dekat rumah. Ternyata ibu tidak membeli daging sapi di pasar ataupun membeli sayuran di warung dekat rumah. Berarti kesimpulannya apa nih? Yang D, bukan C. D. D. Oke, maaf ya, ada kendala sedikit air. Oke, jadi kita lihat ya. Ibu tidak memasak rendang atau sop untuk makan siang. Nah, ibu tidak memasak makan siang untuk keluarga. Antara D atau E betul ya. Tapi kita coba analisis. Di sini kata kuncinya ya jika ibu masak rendang gitu kan. Nah, ibu akan membeli daging sapi. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Nah, lalu yang kedua ada juga jika ibu memasak sop, ibu akan membeli sayuran. Itu baru peki, belum ada keputusannya apa. Nah, keputusannya itu ya. Nah, ini keputusannya. Ini kan pola yang ini sebetulnya. Pola yang jika P maka Q. Nah, lalu simpulannya itu nih ininya nih. Nah, ininya gitu ya. Yang keduanya itu kita pakai pola yang ini, teman-teman. Kenapa negasi Q? Negasi Q itu dari mana, Kang? Negasi itu adalah kebalikan dari Q. Ya kan? Jawabannya di sini. Ibu tidak membeli daging sapi di pasar ataupun membeli sayuran. Jadi ibu tuh nggak beli dua-duanya. Karena ataupun, bukan atau. Sehingga jawaban yang tepatnya itu yang mana? Jawaban yang tepatnya itu adalah yang opsi
gitu ya. Ibu tidak memasak makan siang untuk keluarga. Nah, ini memang agak mengecoh sebetulnya. Oke, jadi clear ya teman-teman kenapa jawabannya yang opsi E kayak gitu. Oke, kita lanjut. 7 lagi dikit kok. Nah, ini soal yang saya suka. Nggak bukan yang saya suka sih, yang ngabisin waktu saya ngerjain ya. Karena keasikan. Nah, coba nomor 17 teman-teman ada yang masih ingat apa jawabannya? Nomor 17. 17 oh B, Bena dan Derry. Nah, yang lain ada nggak nih? Yang lain ada nggak nih? Coba. Yang lain masih bingung. Apa yang lain jawabannya? Saya kesulitan memahami kata lebih sedikit dari satu orang dan lebih banyak dari satu orang. Oh, kayak gitu. Oke, kita coba ya. Di sini kita dapat info. Ya, infonya itu apa? Info yang pertama yang kita dapatkan di sini itu adalah bahwa jumlah koin yang diperoleh Ferry, nah ini info pertama. Ferry lebih banyak Oke, info yang pertama di sini ada keterangan Ferry lebih banyak daripada Bena ataupun Awal. Itu koin, itu informasi pertama. Nah, kita catat F lebih banyak dari Bena ataupun Awal. Itu yang pertama. Nah, lalu ada lagi informasi berikutnya, koin yang diperoleh Awal ataupun Bena itu lebih banyak. Ini ya, ada lagi. Koin Bena lebih banyak daripada yang diperoleh oleh Eman. Kita kasih catatan lagi. Koin A dan B, Awal dan Bena itu lebih banyak dari koinnya E. Ya. Lalu kita ada lagi nih infonya. Awal memperoleh koin yang tidak lebih banyak daripada Bena. Berarti lebih banyak koin siapa di sini? Tidak lebih banyak daripada Bena. Berarti lebih banyak koinnya Awal, Bena, lebih banyak Bena. koinnya Bena. Bena. Oke, lebih banyak koinnya Bena kan? Kita kasih tanda lagi teman-teman. Ya, A kurang dari Bena. Atau B lebih dari Bena itu nggak masalah. Nah, lalu jumlah koin yang diperoleh Derry lebih sedikit daripada satu orang. Jumlah uang koin yang diperoleh Coki lebih banyak daripada satu orang. Karena nggak tahu kan, dia lebih banyak dari siapa di sini. Ya udah, kita tulis Derry lebih sedikit daripada siapa dan C atau Coki lebih banyak daripada siapa. Nah, jadi jawabannya yang mana nih teman-teman kira-kira? Diketahui bahwa ada 2 orang yang memperoleh jumlah koin yang sama. Kira-kira siapa di sini? Ayo, ada yang bisa? Siapa tadi? Halo? Kak. Oke, kenapa Teh Siti? Ya. Kalau saya itu kan jadinya karena pusing pakai pemisalan gitu. Jadi Misalnya, oke F, gimana? Coba boleh sharing. yang F-nya itu saya tuh angkanya waktu itu 10 gitu kalau nggak salah di pemisalannya. Terus yang B 9, yang A 7, yang E itu 5. Udah, iya betul. Oke, jadi dapat jawabannya berapa? Atau siapa jawabannya? Bena dan Derry. Bena dan Derry. Oke, yang lain ada yang sama nggak? Atau beda? Atau ada yang beda? Boleh kita sharing di sini teman-teman. Ini karena memang nanti itu soal analisis ya harus kita menemukan polanya gitu ya. Polanya kenapa bisa seperti itu gitu. Bisa seperti itu dari jawabannya atau informasinya gitu, menyederhanakan informasi gitu. Itu memang yang jadi tantangannya. Nah, tapi tadi penjelasan dari Teh Siti itu benar gitu ya bahwa jawaban yang tepat itu adalah Bena dan Derry kayak gitu. Nah, lalu nanti cara kita menjawabnya seperti apa? Bisa dengan pakai pola saya seperti ini.
gitu ya. Jadi F itu lebih besar daripada B dan A, dan A ataupun B itu ternyata lebih besar daripada E. Nah, lalu A lebih kurang daripada B dan lain sebagainya. Itu bisa seperti ini atau bisa juga nanti menggunakan pemisalan yang tadi disampaikan oleh Teh Siti. Kalau menggunakan pemisalan nanti bakal kelihatan banget gitu ya jumlahnya berapa kayak gitu. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah yang opsi B. Oke, yang mau ditanyakan dulu soal ini, teman-teman? Kak, sorry yang masalahnya kan itu kita nggak tahu jumlahnya si Derry itu di lebih kecil dari siapa gitu loh Kak. Mm-mm. Lebih kecil dari siapa kan kita nggak tahu ya, benar. Iya, jadi saya masih nggak ngerti sih Kak. Coba yang di bagian itu gimana sih Kak? Oke, satu itu ada ya pertanyaan. Oke, lalu di sini ada Kang Ishak. Boleh, Kang Ishak gimana tadi jawaban A tapi ternyata salah. Saya yakin B jawabannya benar, cuma salah penafsiran. Oke, gimana penafsirannya? Salah penafsirannya, Mas Ishak. Iya. Jadi Mas, masuk suara saya? Masuk, masuk, masuk. Oh, Alhamdulillah. Jadi yang pertama, saya itu awalnya sudah benar itu Mas. Sudah saya memahami, oh koin yang benar ini kalau tidak B dengan C atau B dengan D. Karena saya itu bingung memahami awalnya kata lebih sedikit daripada satu orang dan lebih banyak daripada satu orang saja. Itu maksudnya apa? Saya kira itu eh, koin daripada lebih sedikit daripada satu orang saja itu artinya paling sedikit. Jadi yang cuma ya urutan kedua terbawah. Dan kalau yang lebih banyak daripada satu orang saja, saya kira saya menafsirkannya itu nomor dua teratas, Mas. Jadi yang saya mengira, oh nomor dua teratas berarti koinnya sama dengan milik B, orang nomor dua, Benny dan Coki saya jawab. Oh ternyata salah. Oh berarti penafsiran saya yang salah berarti. Ternyata benar jawabannya adalah B. Oke. Oke, kenapa jawabannya B berarti kesimpulannya Mas Ishak? Boleh sharing. Mungkin yang penafsirannya adalah lebih sedikit daripada satu orang saja itu adalah nomor dua teratas dan kalau yang paling banyak dari dia itu cuma satu orang saja artinya. Dan kalau Oh lebih gitu. banyak daripada satu orang saja artinya dia tuh hanya memenangkan satu orang saja gitu. Mungkin begitu ya. Oke, Sulit sekali oke, oke. memahami kata-kata. Sulit memahami kata-katanya. Oke, nah itu dari Mas Ishak. Oke, mungkin dari yang lain dulu. Coba saya pasti ada yang bingung juga nih dari teman-teman yang lain boleh. Atau ada yang sama jawabannya B juga boleh kayak gitu. Ayo, ada lagi kah? Nggak ada, pada bingung semua kah ini? Jawab sama jawabannya sama soalnya. Oke, berarti kita langsung coba. Oh, ada. Saya sama Kak, sama gimana Teh Aulia? Boleh sama maksudnya sama gimana? Oh, halo Kak. Kalau saya jawabannya sama kayak kunci jawabannya punya Kakak sih. Jadi gimana kalau Eh, Teh Aulia caranya? eh, Kalau saya kan mainnya gini, ini kan total ada enam kan ya. Jadi bikin Ya, kayak bikin baris 1 sampai 6. Nah, oke. terus karena di itu kan ada kuncinya coki lebih banyak daripada satu orang saja. Berarti coki ada di nomor 5. Oke, kita coba ya. Nih, Eh, saya coba bantu terjemahkan. Maksudnya gini ya, Teh Aul ya. Iya, betul. Jadi saya ngebayanginnya di Oke, jejel begini. Karena coki oke lebih boleh. banyak daripada satu orang, berarti coki ada di nomor 5. Oke, ini C. Oke, terus? Terus karena Derry lebih sedikit daripada satu orang saja, berarti Derry di nomor 2. Oke, betul. Nah, Nah, lalu? terus karena kita udah punya Derry sama coki, kita cari ini lagi, yang lainnya lagi. Bentar. Ferry lebih banyak daripada Bena ataupun awal. Berarti Ferry nggak mungkin di nomor 4 dan 6 karena kita harus punya Bena dan awal kan. Terus Betul. koin yang diperoleh awal ataupun Bena lebih banyak daripada yang diperoleh oleh Eman. Berarti awal dan Bena harus di depannya Eman. Jadi Eman ada di nomor Ya, 6. iya, betul ya. Karena tadi ya, si
A dan B itu dia lebih besar daripada si E, gitu ya. Ya, Oke, lanjut. Ada nih, udah dekat. lanjut. Terus kan ini eh, A kurang dari sama dengan B. Dan yang ada space sisa buat berdua dan bukan yang nomor satu kan cuman 3 dan 4. Berarti A Iya, ada di berarti 3, B ada di 4. A ada di Bentar. 3. Ayo, Eh, gimana? oh Awal di iya, sini kurang kurang dari kategori. sama dengan B-nya di 3, A-nya di 4. Nah, hati-hati jangan ketukar. B, ini A. Nah, Ya, ini paling depan F. F. Kayak gitu, teman-teman. Nah, bagaimana kita cara tahu ini benar atau enggak? Kita bisa cek. F lebih besar daripada B dan A. Benar nggak? F lebih besar daripada B dan A? Benar. Karena dia nomor satu kan, paling banyak dapatnya. Terus A dan B, si A dan B itu dia lebih besar daripada E. Benar nih, 34 ini ke 6. Si A lebih kurang dari sama dengan B. Nah, berarti kan dia di nomor 4, si D ini lebih kecil daripada satu orang, dan si C lebih banyak daripada satu orang. Kalau kita lihat dari semua ini, kita nggak tahu kan siapa yang jumlah poinnya sama. Betul memang. Tapi kita bisa memperkirakan kemungkinannya. Bena dan Coki apakah sama? Nggak mungkin, karena di sini jaraknya jauh. Gitu kan? Lalu Bena dan Derry ini mungkin, karena dia berdekatan jaraknya. Lalu Coki dan Eman, nah ini mungkin juga kayak gitu kan. Nah, tapi kenapa jawabannya adalah antara Bena dan apa tadi? Bena dan Derry, karena yang Coki Eman udah ada keterangan di sini gitu ya. Coki lebih besar daripada Eman, jadi nggak mungkin sama. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang bisa kita pakai cara yang pertama. Kalau saya cuma pakai perumpamaan aja, nggak diurutkan, atau pakai jumlah ataupun diurutkan nggak masalah, itu bisa gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan soal analisis. Jadi kita mencari pola sesuai dengan kemampuan kita, seperti itu. Oke, kita lanjut aja ya karena masih ada. Nanti boleh diskusi lebih lanjut kalau misalkan memang masih ada kebingungan gitu. Oke. Nah, soal nomor 18 apa teman-teman jawabannya? Ada yang masih ingat? Nomor 18? Nggak ada? Lupa lagi? 18 A, A, A. Oh, A semua kayaknya ini. Oke, kita coba ya. Dari mana tahunya dulu? Kita harus tahu yang bisa dipolakan. Bisa buat ini gambarnya. Nah, pertama kita tahu di sini adalah M duduk di kursi nomor 2. Berarti kita udah dapat M ada nomor 2. O duduk di kursi nomor 3. Oke, kita udah dapat ya. Nah, lalu kita dapat siapa lagi nih infonya? Ya, info yang paling dapat mana? Ini kan nggak bisa nih J tidak duduk di kursi nomor 1 atau 6. Kita belum tahu J ada di berapa. L tidak duduk persis di sebelah kanan N. Kita belum tahu. K tidak duduk persis di sebelah kanan N. Kita nggak tahu karena N-nya nggak ada, belum ada. Nah, O duduk persis di sebelah kiri N. Nah, berarti N ada di sebelah kanannya O. Kayak gitu. Nah, baru kita bisa dapat. Gitu kan? Dapatnya apa? K tidak duduk persis di sebelah kanan N. Berarti si K bukan di sini. L tidak duduk persis di sebelah kanan N. L juga bukan di sini. Yang di sini siapa? Yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah J. Kenapa J? Karena di sini teman-teman bisa lihat bahwa jika J itu nggak mungkin duduk di kursi 1 ataupun 6. Berarti dia cuma ada di 5 kemungkinannya. 1, 6 siapa? Kita nggak tahu. Ya, nomor 1 atau 6 itu bisa L dan K. Kayak gitu. Nah, jadi yang paling benar mana jawabannya? Yang paling benar itu adalah yang kursi nomor yang opsi A. Ini ya, J duduk di kursi nomor 5. Seperti itu. Nah, ini lebih gampang gitu ya. Oke, lanjut ya. Ada yang mau tanyakan dulu ini? Aman? Nggak ada yang bertanya? Oke, Aman, Kak. kalau nggak ada, aman berarti lanjut ya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini, nah saya pakai polanya seperti ini, pembagian-pembagian. Jadi balik lagi gimana cara teman-teman dapat membuat polanya. Apa teman-teman jawabannya? Coba, apa jawabannya ini? Ada yang masih ingat? Oh, nggak ada? Oh, ada satu. D. Oke, kita bahas ya. Jadi ini tuh dia mau bagi-bagi gitu ya. Rani, Amar, dan lain sebagainya. Bagi piring. Nah, informasinya ini nih. Dinda menyukai, si Dinda itu dia suka warna merah muda dan warna hijau. Oke, berarti kita checklist.
Dinda itu dia merah muda dan hijau. Siska menyukai semua warna kecuali warna yang disukai Dinda. Oh, berarti dia musuhan, jadi atau beda sama Dinda di sini. Nah, Siska menyukai semua warna kecuali yang Dinda. Berarti Siska sukanya warna apa? Biru, ungu, putih. Nah, lalu lanjut, Amar menyukai warna biru, ya. Nah, di sini Amar menyukai warna biru. Nah, Amar menyukai warna biru. Berarti Amar di sininya kita centang dulu. Lalu Arik menyukai warna ungu dan Arik menyukai warna ungu dan hijau. Nah, Arik di sini dia warna ungu dan hijau. Nah, lalu yang terakhir gitu kan, si Dinda ini harusnya Rani ya, saya salah salah ini ya, harusnya Rani hanya menyukai warna hijau gitu. Rani di sini. Nah, berarti kalau misalkan kita inginnya masing-masing hanya dapat satu, itu seperti apa? Ya kita harus dibagi rata gitu, jangan sampai ada yang samaan kayak gitu. Nah, yang samaannya gimana? Pertama, Rani dia hijau, berarti yang hijau itu harus oleh Rani. Di sini Dinda nggak boleh hijau, Dinda bisa pakai merah muda. Lalu Arik nggak boleh hijau juga karena ada. Nah, di sini udah seperti ini, gitu kan? Siska ada yang sama lagi siapa? Siska dan Amar. Siska nggak boleh warna biru karena itu buat Amar, sebab Amar cuma suka warna biru aja. Lalu Siska juga nggak boleh ungu karena ungu itu udah jatahnya Arik, sebab Arik cuma satu-satunya yang suka warna ungu. Kalau kita lihat hasil akhirnya masing-masing dapat warna sesuai kesukaannya. Nah, yang warna ungu itu disukai sama siapa? Yang warna ungu itu disukai sama Arik ya. Jadi jawabannya yang D seperti itu. Oke, aman ya untuk soal nomor 19, nggak ada kendala. Oke, teman-teman bisa pakai cara yang berbeda boleh ya. Kayak gitu. Cuman intinya kita membuat pola. Oke, lanjut nomor 20. Ada yang mau yang ingat jawabannya apa nomor 20 teman-teman kemarin? 20. A, Sinto Aji Lukas, yang lain ada? Ayo, 20 jawabannya E. Kita cek ya, jawabannya A. Oke, kita cek. Jadi ini itu mereka mau pilih gitu ya keterangannya. Jika Budi ada di grup biru maka Sinto nggak boleh. Nah ini ya. Tapi kita fokus dulu ke sini kalau soal seperti ini. Kita fokus dulu ke soal. Jika Ari gugur dalam tes seleksi serta Budi dan Andi berada di tim biru, nah berarti kita udah dapat nih. Ari nggak usah ikut. Ari nggak ikut ya. Berarti yang ikut di sini siapa? Ada B. Di tim biru tuh pertama ada B. B itu adalah Budi dan ada Andi. Itu informasi pertama yang kita tahu. Nah, baru dari soal ini kita berangkat ke poin-poin. Jika Budi ada di grup biru, maka Sinto harus ada di grup kuning. Nah, si Budi ada di grup biru. Berarti si Sinto ada di grup kuning. Ya. Jika Andi ada di grup biru, dan maka jika Ari terpilih, oh berarti Ari nggak kepilih. Udah, nggak usah dipikirin. Ya, Andi tidak bisa satu tim dengan Aji. Nah, berarti Andi itu nggak bisa satu tim dengan Aji. Berarti si Aji itu harus di mana? Nah, Aji harus di mana Aji? Ada yang tahu? Aji berarti di tim kuning. Gini ya. Aji di tim kuning. Aji. Tinggal sisa terakhir. Siapa yang terakhir yang belum masuk? Nah, Aji dan Juna tidak boleh berada di satu tim yang sama. Oke, berarti si Juna ada di tim biru. Sisanya yang belum masuk itu siapa? Ada namanya Lukas. Nah, berarti yang ada di tim kuning siapa? Sinto, Aji, dan Lukas. Oh, warna pensilnya diganti. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, nggak apa-apa ya. Saya ganti. Ya, nanti aja lah. Nanti bisa kok ya. Kayak gitu ya. Jadi yang di tim kuning ini ada S gitu ya. Ada A. Terus saya pakai mouse nih. Jadi susah nulisnya ya. Nah, jadi jawabannya yang A. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Karena ini masih gampang ya. Nah, nomor 21. Ayo, ada yang ingat? Apa jawaban dari teman-teman? Soal nomor 21. Di sini dia duduk lingkaran. C kah? Duduk lingkaran kan ya.
Duduk melingkar dan saling berhadap. Nah, duduk melingkar seperti ini karena ada 8. Jadi kita buat lingkaran dulu. Setelah kita buat lingkaran, nanti kita buat seperti ini. Nah, cek. Oke, saya mau tahu deh Teh Irli Maura Putri. Teh Irli, bisa Teh Irli? Sharing kenapa jawabannya, Cek? Teh Irli. Boleh Teh Irli? Halo Kak, Ya, digambar-gambar gimana? dulu kayak gini. Ya, terus? Pertama itu kan Salman sama Rais, taruh atas sama Ya. bawah. Oke, saya kasih nomor ya nanti Iya. Teh biar ini ya, biar nanti enak nomor berapanya ya. Oke, sebentar. Oke, boleh. Mulai, silahkan. Nomor 1 sama 5 itu Salman sama Rais. Salman sama Rais, gini ya. Ya, Oke, lanjut. terus Zaki berhadapan dengan Farah itu nomor 3 sama 7. Oke, Jaki berhadapan dengan Farah. Gini ya. Oke, lanjut. Ya, terus Dirga duduk dekat Zaki. Oke, Berarti Dirga duduk dekat Jaki. Di mana? taruh nomor 4 kalau nggak salah. Oke, Dirga di sini. Terus berhadapan dengan Jaki dengan Hana kan? Iya, Hananya di 8. di 8. Oke, lanjut. Oh, ketuker ya, Kak? Coba. Kok nge-lag? Gimana? Ada yang ketuker? Nah, hati-hati. Di sini poin pentingnya teman-teman ada lagi nih. Pipi duduk di antara Salman dan Farah dan berseberangan dengan Priska. Itu juga harus dipertimbangkan. Gitu ya. Berarti si Pipi itu harus duduk di antara Salman dan Farah kan? Nah, berarti Pipi itu duduknya di mana? Pipi itu. Ayo, Pipi duduknya di. Oh, harusnya di 8 ya, si Pipi itu. Jadi Iya, ketukar. iya. Jadi kita tuh Kan? harus mempertimbangkan semua informasinya sekaligus ya. Ya berarti ini pipi kan? Ya, Nah, ini pipi, dia udah di antara Salma dan Farah, benar kan? Lalu pipi berseberangan dengan FR. Friska. Nah, gini kan? Yang belum kita Yes. masukkan itu siapa? Yang belum kita masukkan, ayo, yang belum kita masukkan siapa? Berarti ada yang ketukar Dirga. posisinya. Dirga. Ada yang ketukar. Nomor 2 Dirga. Nomor 2 Ya kan? Dirga. Oke, terus Dirga berseberangan dengan sama Hana. 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 Nah, jadi jawabannya Hana ada di mana? Hana ada di antara Rais dan Farah. Parah. Oke, siap gitu ya. Makasih Febri. Jadi teman-teman kalau soal seperti ini kita tuh bukan hanya apa ya, satu-satu dari depan terus informasi kedua ketiga enggak. Tapi kita itu harus bisa melihat secara keseluruhan. Karena tadi posisinya itu bisa beda-beda ya. Kalau yang saya nih ya, yang saya itu posisinya beda lagi gitu. Kalau yang hasil saya buat itu bukan seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa beda-beda posisi nggak masalah gitu. Jadi nggak harus sama. Nah, saya coba buat yang saya ya. Nah, kalau yang saya itu di sininya S gitu ya. Di sini S, di sininya adalah R. Nah, kayak gitu. Lalu di sininya FR, nah saya langsung aja ya, saya udah buat coretannya sih. Jadi FR, R, di sininya H, di sininya F, di sininya H, gitu kan. Nah, lalu di sininya D, di sininya J, gitu. Jadi posisinya tuh bisa beda-beda gitu, nggak akan persis sama seperti yang Teh Irli, nggak akan persis sama seperti yang saya urutannya, tapi intinya pola duduknya tetap harus sama. Gitu aja ya. Oke, langsung. Lanjut, nomor 22. Nah, ini urutan lari, saya langsung aja ya. Nah, urutan lari ini seperti apa? Kita dapat pertama, seperti ini urutannya.
Nah, kenapa? Nanti teman-teman bisa langsung di cross check gitu ya. Kalau saya tadi kan udah langsung dimunculkan, tapi nanti bisa cross check dari opsi-opsi satunya dulu gitu. Kayak J selalu mencapai garis finish di depan N dan di belakang O. Itu nanti bisa dimasukin satu-satu ya. Jadi saya step lanjut aja karena waktunya udah terbatas ya, udah masuk ke sesi kedua. Nah, yang terakhir, nah kalau ini mungkin yang harus kita analisis satu persatu kayak gitu. Yang pertama kita dapat itu siapa? Coba teman-teman. Yang pertama dapat, sini siapa yang pertama tampil? Udah ketahuan belum? Di mana setiap? Nah, acara dibuka dengan tampilan penyanyi solo Sam Smooth. Kita kan nggak ada jamnya ya di soal. Saya membuat ilustrasi jamnya aja biar gampang gitu kalau saya. Nah, berarti di sini penyanyi solo dulu. Dan ditutup dengan penampilan spektakuler dari penyanyi Esi. Nah, grup penyanyi. Pelawak Deddy Mul tampil 20 menit setelah kelompok teater orkestra sulap Dodi Korbu menunjukkan aksi sulapnya telekinesis 10 menit setelah Sam Smith. Nah, 10 menit setelah Sam Smith itu berarti di mana? 10 menit setelah Sam Smith. Di sini lihat teman-teman. Sam Smith itu dia berakhirnya 8:10. Berarti si Dodi Korbu itu dia harus tampilnya 10 menit setelah Sam Smith. Di mana tampilnya? Di sini. Bisa dilihat waktunya. Ya, 8:10. Dia tampil 8:21. Berarti 10 menit sesudah. Gitu. Nah, langsung ada lagi. Kita belum dapat yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini teater dan pelawak. Gitu. Kenapa teater dan pelawak? Karena teman-teman bisa lihat di sini informasi berikutnya. Ya, informasi berikutnya itu yang tadi pelawak Deddy Mul itu tampil 20 menit setelah kelompok teater. Bisa lihat waktunya 8:20, 8:41. Jadi nggak mungkin di sini ya, nggak mungkin di sini, nggak mungkin. Baik teater ataupun pelawak nggak mungkin di sini. Jadi yang paling mungkin itu seperti itu polanya. Dan yang terakhir adalah grup tari. Berarti jawabannya itu yang mana yang paling tepat? Jawabannya itu adalah yang A ya. Grup tari akan tampil setelah pertunjukan sulap Dodi Korbu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, nah mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan sedikit sharing dengan teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan saja kayak gitu. Jadi intinya ada 3 tipe soal yang bisa teman-teman pelajari dari yang mulai paling mudah sampai yang paling gampang itu bisa. Intinya jangan terlena. Kalau saya kemarin agak kelamaan di soal analisis gitu karena terlalu asik cari pola. Kalau kelewat, kita lewat dulu aja cari yang gampang. Itu ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Teh Ane ya. Silahkan Teh Ane. Oke, terima kasih Kang Dimas. Bagaimana teman-teman? Iya, suara saya masuk ya, Kang? Ada ya? Oke. Oke. Alhamdulillah ya, sudah beres sesi pertama kita, teman-teman.